Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan Syekh Dr. Mustafa Tibigha نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. كرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuh wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa 'azuma shanuh. Khalaqal khalqa li hikmah wa ta'a 'alayha 'ilmah. وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitul Mukhlisin dan seluruh jajaran stafnya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Ummahat Baitul Mukhlisin dan seluruh staf pengurusnya, ibu-ibu, emak-emak, tante-tante, para gadis yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat wal afiat, Allah berkahi rezeki kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Gimana kabarnya, sehat ibu? Alhamdulillah. Piye kabare? Baik. Kumaha damang? Baik. How are you today? Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, nikmat Allah begitu banyak sehingga kita bisa hadir bermuajahah, bersilaturahim di dalam ini majelis. Karena itu adalah bagian daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan nikmat sehatul afiat. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itulah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya merupakan hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, emak-emak, tante-tante, para gadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyari ya Bu ya, gadisnya mana lah? Ibu-ibu semua gadis. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di bab sunnah-sunnah salat ya. Yang kemarin, bulan kemarin kita sudah bahas tentang salat al-Aidani atau salat dua Aid, Aidul Fitri dan Aidul Adha. Sekarang kita lanjutkan salat sunnah yang lainnya, udah dua ya. Jadi salat sunnah yang sangat dianjurkan itu selain salat wajib ada 5. 2 salat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang nomor 3 dan 4 ya ini. Wal kusufani. Lihat Bu, kitab Fathul Qoribnya ya, ditulis kitab Fathul Qorib di teks. Wal kusufani, 2 kusuf.
Maksudnya salat kusufis samsi, salat kusuf matahari. Wa khusufil qamari, salat khusuf bulan atau gerhana bulan. Ya, ini pembahasan ini. Nanti bulan depan kita bahas masalah wal istisqa, salat minta hujan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kusufan itu ada dua, Bu. Yaitu salat kusuf ya, untuk matahari. Kalau pakai matahari pakai kaf, kusuf. Kalau bulan pakai kha, khusuf. Ya, jangan sampai salah. Ya, dua-duanya kusuf-kusuf, enggak. Kusuf dan khusuf. Apa perbedaannya? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kusuf itu dari kata kasafa, kaf sin fa, kasafa, yang artinya menutup. Ya. Jadi kusuf itu arti menurut bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Menurut bahasa Indonesianya kusuf artinya menutup. Ada bapak kusuf? Nggak ada yang namanya bapak kusuf. Kalau Yusuf ada, kalau kusuf orang ada. Kalau kusuf berarti bapaknya nutup mulut ya. Kusuf menurut bahasa artinya menutup. Maksudnya apa? Jadi matahari itu ditutup, tertutup oleh bulan. Nah, itu namanya kusufus samsi. Jadi gerhana matahari. Jadi siang-siang nih Bu, tiba-tiba gelap karena mataharinya terhalang, tertutup dengan bulan. Itu namanya gerhana apa? Matahari. Makanya disebut dengan kusufus samsi. Kusuf tertutup, menutup, ditutupi, menutupi. Kemudian yang kedua khusuf. Khusuf itu dari kata khosafa, kho sin fa, khosafa. Artinya apa? Khosafa artinya itu tenggelam, terbenam. Ya, membenamkan, itu namanya khosafa bahasa Indonesianya. Maksudnya apa? Matahari cahayanya tenggelam, terbenam, hilang. Bukan matahari, bulan cahayanya tenggelam, terbenam, hilang. Kenapa? Harusnya bulan itu kena matahari, cahaya, jadi cahaya malam-malam terang itu karena bukan bulan punya cahaya sendiri, tapi bulan itu terpapar sinar matahari sehingga kita melihat dari bumi itu bulan bercahaya. Padahal tuh cahayanya bukan cahaya asli. Cahaya apa? Pantulan dari matahari. Nah, ketika bulan itu cahayanya hilang, karena apa? Tertutup oleh bumi. Jadi matahari, bumi, bulan. Matahari nggak bisa nyinarin bulan karena tertutup sama apa? Bumi. Itu namanya apa? Khusufil qamari. Ya, gerhana bulan. Jadi kalau misalnya matahari itu, ini matahari, tengah-tengahnya bulan, bumi. Mataharinya ketutup sama bulan. Itu namanya gerhana matahari. Kalau gerhana bulan, ini matahari, bumi tengah-tengah, bulan di sini. Bulannya nggak kelihatan, kenapa? Tertutup oleh bumi. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dalilnya. Dalil di mana ya bahwa bulan dan matahari itu memiliki cahaya, tapi bedanya cahayanya beda. Cahaya bulan sama cahaya matahari beda. Lihat Al-Qur'an nomor 1. Huwallazi ja'ala samsa diya'an. Huwa Allah
alladzi yang ja'ala syamsa menjadikan matahari diyaan bersinar, ya, wal qamara dan bulan nuron bercahaya. Tuh, jadi kalau matahari bahasa Al-Qur'annya itu dia. Kalau bulan bahasa Al-Qur'annya itu nur. Ya. Apa bedanya bersinar dengan bercahaya? Kalau bersinar itu keluar dari zatnya, keluar dari dalam dirinya. Itu bersinar. Jadi matahari dia punya cahaya memang karena matahari bercahaya, bersinar. Di dalam matahari itu memiliki sinar. Itu namanya bersinar atau namanya ad-diya. Ya. Wal qamara nuron, sedangkan bulan itu bercahaya, artinya cahayanya enggak asli, pantulan. Ya, ini orang bercahaya banget ini, ya berarti dia cahayanya karena apa? Pantulan dari lampu misalnya. Ya. Yang bagus itu orang ini bukan bercahaya tapi bersinar. Jadi kalau lagi gelap dia kayak kunang-kunang begitu Bu ya. Jadi ada nyalahnya gitu ya, terang gitu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qaddarahu dan telah ditetapkan manazila tempat-tempat, ya, tempat-tempat orbitnya. Jadi memang matahari ya punya tempat orbit, bulan juga punya tempat orbitnya, ya. Lita'lamu adadas sinin, lita'lamu untuk mengetahui kalian semua, adadas sinin tentang bilangan tahun, wal hisab dan perhitungan waktu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih tahu kepada kita bahwa perputaran matahari dan perputaran bulan itu, ya, qaddara itu berputar, berarti itu bisa digunakan untuk menghitung tanggal, bulan, tahun dan waktu. Makanya dalam Islam tuh boleh pakai kalender syamsiyah, boleh juga pakai kalender qamariyah. Kalau syamsiyah itu Masehi, Januari, Februari, Maret, April. Boleh saat pakai kalender itu boleh. Enggak jadi masalah. Ya. Makanya ini dalilnya. Ya. Wasyam asyamsu diyaan. Jadi memang matahari diciptakan oleh Allah, fungsinya salah satunya itu untuk menghitung tahun, bulan, tanggal dan waktu. Kemudian termasuk juga qamar, bulan qamariyah. Ini pakainya tanggal hijriyah, ya orang Islam. Jadi kalau kalender Masehi pakainya matahari, peredaran matahari. Kalau hijriyah itu pakainya peredaran bulan. Makanya kalau matahari pergantian tanggalnya itu di setiap jam 12 malam. Kalau bulan pergantiannya itu jam berapa? Maghrib, asar. Itu ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya kalau kita tahun baru Masehi biasanya petasannya jam berapa? Jam 12. Kalau Islam pada maghrib itu ya, ketika matahari tenggelam, bulan baru muncul. Itu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Ma khalaqa, tidak ada khalaqa yang diciptakan Allahu oleh Allah, dzalika itu semua illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran. Jadi manfaat buat manusia, ya. Yufassilul ayati, yufassilu Allah menjelaskan al ayati tentang tanda-tanda kebesaran Allah liqaumi ya'lamun, bagi orang yang
mengetahui, orang yang mengerti, memahami. Jadi kenapa kok bulan matahari bisa jadi pertanggalan, bisa jadi waktu, bisa jadi bulan, bisa tahun, bisa ngitung kita. Itu bagi orang-orang yang ngerti aja. Kita mah nggak ngerti udah. Yang penting ada kalender aja di rumah ya. Ada apa? Ada almanak aja udah di rumah. Oh tanggal sekian, tanggal sekian. Itu bikinnya dia bagi orang yang ngerti aja. Ya peredarannya bagaimana, perhitungannya bagaimana, hisabnya bagaimana, begitu. Ya, makanya kan kalau kita orang NU nih, kayak saya orang NU, itu nggak bisa seperti orang Muhammadiyah. Muhammadiyah udah netepin Bu, Ramadan tanggal berapa? 1 Maret. Orang NU ntar dulu, jangan main hitung-hitung aja, gitu ya. NU juga ngitung, kayak saya ngitung dulu. Ya, namanya apa namanya hisab, itu namanya hisab. Ya, itu dihitung, oh sekian derajat, bulannya sekian. Nah, dikonfirmasi dengan ru'yah, melihat apa? Ru'yatul hilal, melihat bulan. Jangan ru'yatul THR doang ya, melihat ini THR belum kelihatan ini gitu kan. Ya bukan hanya itu. Ya ru'yatul hilal itu melihat bulan sabit muda. Hilal itu bulan sabit muda. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang NU juga ngihisap dulu, Bu. Ngitung dulu. Nah, makanya nanti kalau kita Ramadan nunggu dulu. Biasanya kalau tanggal 1 Maret orang Muhammadiyah udah mulai puasa, berarti tanggal 28 Februarinya kita ngadain ru'yatul hilal. Ya. Berarti kalau nggak salah hari Sabtu ya, tanggal 1 Februari ya, betul nggak? Betul nggak Bu? Ya, 1 Maret tanggal berapa? Hari Sabtu ya. Nah, berarti hari Jumatnya ru'yatul hilal kita ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngelihat bulan barunya kapan? Jam berapa? Jam 12 malam? Iya, biasanya habis asar jam 5, setengah 6. Makanya kita tungguin, udah lama banget ini Menteri Agama. Kayak kemarin ya udah deg-degan itu ya. Udah lewat isya lah belum diumum-umumin. Dah kata kita, untung besoknya puasa ya. Coba kalau misalnya pas hari besoknya puasa lah, tarawih kita langsung ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ada amalan-amalan yang amalan ini mirip dengan cahaya bulan dan sinar matahari. Ini kalau ibu harus jalanin nih. Ya. Apa yang pertama? Amalan cahaya bulan. Jadi amalan yang digambarkan sebagai cahaya. Ya. Apa itu? Sholat. Sholat itu cahaya. Coba lihat hadis nomor 1. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu nurun. Sholat itu apa? Cahaya. Tadi saya tanya, nur itu cahaya asli dirinya atau cahaya dari pantulan, Bu? Pantulan. Berarti kalau orang yang sholat, cahayanya bukan cahaya dalam diri, tapi cahaya dari luar. Siapa yang memberikan cahaya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sering sholat tuh, dia akan bercahaya wajahnya, bukan karena dari dirinya, tapi pantulan daripada Tuhannya. Ya, orang yang sering sholat akan mendapatkan cahaya Allah. Ya, kalau dia sering sholat, insya Allah setiap hari, ya, setiap waktu dia sholat. Coba kita itu, masya Allah, setiap hari itu sholatnya luar biasa, Bu. Ya, beruntun gitu. Contoh, subuh kita sholat. Sebelum subuh kita qobliyah subuh.
Ini Nabi nggak pernah tinggalin ini namanya qobliyah subuh. Ibu jamaah majelis Baitul Mukhlisin jangan sampai tinggalin sholat qobliyah subuh seumur hidup. Nabi itu kalau kita cinta sama Nabi Muhammad tuh nggak pernah ninggalin qobliyah subuh selama hidupnya. Bahkan Nabi bersemangat qobliyah subuh. Tuh. Bangun tidur qobliyah subuh, kemudian kita sholat subuh, zikir sampai nanti terbit matahari, kita tunggu 10 menit sholat isyraq 2 rakaat ya. Habis itu kita masak, kita ngepel. Pak Ustadz boleh nggak sholat isyraq itu kita perempuan, kan memang sholat isyraq itu syaratnya 1 jamaah subuh di masjid. Habis itu jangan pergi kemana-mana ya, zikir, baca Quran sampai matahari terbit, tunggu 10 menit baru sholat isyraq. Kalau perempuan bagaimana? Boleh perempuan juga sholat di rumah. Yang penting ibu siapin tempat musolah di rumah, yang ibu kalau sholat johor, asar, maghrib, isya, subuh di situ. Makanya kalau bisa tuh ibu ada pojok musolah rumahnya. Nggak mesti bangunan, pokoknya di pojok kalau ibu sholat pasti di situ. Nah, kalau ibu udah setiap hari sholat di situ, kalau perempuan itu kan agak susah sholat jamaah ya. Walaupun ada ulama membolehkan sholat jamaah di masjid, tapi perempuan ada ulama yang bilang sholat jamaahnya lebih bagus fardunya lebih bagus juga di rumah karena ada tugas-tugas rumah. Nah kalau ibu misalnya sholat di pojokan, ya udah sholat pojokan situ terus. Nanti ibu sholat isyraqnya, sholat subuh di situ. Habis itu jangan kemana-mana, udah diam aja, baca Quran, ngafalin Quran, zikir, ya jangan sambil ngeliat TV, udah di situ. Nah habis selesai itu terbit matahari, tunggu 10 menit sholat isyraq 2 rakaat. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Yang penting tempatnya musola yang ibu buatkan. Kemudian nanti jam 9 kita sholat duha. Jam 9 anjurannya itu sholat duha nih kayak gini nih. Jam 9 tadi tuh, ketika matahari anget-anget kuku, ketika unta-unta kecil itu sudah mulai kepanasan, bahasa hadis Nabi. Maka kata para ulama, sholat duha itu yang bagus jam 9 pagi. Nanti abis itu sholat johor, sebelum johor qobliyah 4 rakaat. Sholat johor 4 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, asar qobliyah, maghrib qobliyah, habis maghrib ba'diyah, isya qobliyah, habis isya ba'diyah. Kemudian habis isya kita sholat hajat, sholat taubat, ya. Habis itu tidur, bangun tidur, sholat tahajud. Habis sholat tahajud, sholat witir 1 rakaat, qobliyah lagi subuh. Begitu terus sehari. Itu luar biasa. Nah orang yang semacam ini nanti akan mendapatkan cahaya ilahi, cahaya Tuhan. Makanya dia itu cahaya Tuhan, maksudnya apa? Dia akan diberikan petunjuk-petunjuk kebaikan. Makanya kan sholat itu sholat itu pencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholat tanha anil fahsyai wal munkar, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis ya tentang salat cahaya. Lihat Bu, hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Basyiril masyain, sampaikanlah kabar gembira masyain kepada orang-orang yang jalan bidzulami, di dalam kegelapan malam, ilal masajid, yang pergi ke masjid. Jadi sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau pergi ke masjid malam hari, isya dan subuh, ya. Apa itu? Binuri, dengan cahaya at-tammi, yang sempurna, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Orang yang sering sholat jamaah, ya,
sering sholat jamaah isya dan jamaah subuh di masjid malam hari, insya Allah itu nanti dia akan mendapatkan cahaya di yaumil qiyamah. Cahaya di dunia dapat cahaya ilahi, petunjuk, hidayah. Ketika di akhirat kita mendapatkan cahaya juga. Apa itu? Pengakuan kita sebagai umatnya Nabi. Nanti dari jauh, itu umatku bercahaya sini, gabung begitu ya. Itu amalan pertama tuh Bu, sholat. Apalagi sholat itu ya adalah amalan yang memang disyariatkan melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Oleh-olehnya itu sholat. Oleh-olehnya sholat. Yang kedua, amalan seperti sinar matahari. Kalau itu tadi sinar bulan, sholat itu seperti sinar cahaya. Nah sekarang yang kedua, ada amalan seperti sinar matahari. Apa itu? Sabar. Lihat Bu, hadisnya nomor 3. As-sabru diyaun. Sabar itu sinar, adalah sinar. Hadis riwayat Muslim. Jadi sholat itu nurun, sabar itu diyaun. Sholat itu adalah cahaya, sabar itu sinar. Berarti kalau orang yang sabar itu cahayanya ada dalam diri, bersinar dia. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada istilah inner beauty sama apa? Outer beauty. Ya. Inner beauty itu keindahan dari dalam. Outer beauty itu keindahan dari luar. Outer, out, di luar. Inner beauty itu apa? Kesabaran. Ya, sinar yang ada di dalam batinnya hati itu inner beauty. Kalau outer beauty apa? Sholat. Itu perbedaannya tuh. Kalau inner beauty tidak tampak, makanya orang sabar itu nggak nampak Bu. Tapi kalau orang sholat tampak, oh dia lagi sholat. Kalau sabar nggak kelihatan. Apakah orang nangis itu disangka nggak sabar? Saya ada nangis gitu. Yang sabar ya kak, yang sabar ya kak, begitu. Apakah orang nangis itu dikatakan nggak sabar? Ya, misal ada orang yang kehilangan orang tuanya, netesin air mata nangis, begitu. Itu boleh nggak nangisin mayit? Iya, oke. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nangis ada dua. Kalau tangisan itu adalah sebagai rasa ketidaksukaan, nah ini yang dilarang. Tapi kalau tangisan itu hanya sebagai ungkapan rasa saja, karena kita manusia basyariah, maka itu diperkenankan, boleh. Lihat Bu, ada satu hadis di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis. Nabi pernah menangis. Nangis apa? Ketika anak beliau wafat. Jadi beliau itu punya anak berapa Bu? 7. Nabi Muhammad tuh punya anak total 7. 6 dari rahim Khadijah, 1 dari rahim Maria Al-Qibtiyah. Ya. 6 itu siapa? Pertama anak Nabi yang paling bungsu. Yang pertama Nabi anaknya itu bernama Qasim. Ini beliau menikahi Khadijah, Nabi usia 25, Khadijah usia 40 tahun. Nah,
Selang sebentar Nabi langsung dikaruniai anak lewat rahim Khadijah. Mengandung selama 9 bulan lebih, lahir anak laki-laki. Dinamain sama Nabi adalah Qasim. Makanya Nabi itu punya julukan Abdul Qasim. Bapaknya Qasim. Tapi Qasim ini wafat, Bu. Nabi belum diangkat menjadi seorang rasul. Meninggal dunia. Ketika meninggal dunia usia sekitar 2 tahun kurang lebih, Nabi dikaruniai anak lagi. Tapi pas lahir Khadijah, ini anaknya perempuan. Namanya siapa? Ada yang tahu? Zainab. Jadi anak keduanya Nabi ini adalah Zainab. Zainab ini nanti nggak meninggal, terus meninggalnya nanti ketika sudah hijrah di Madinah. Ini Zainab, ada kisah Zainab itu yang mengharukan tentang pernikahannya dengan Abul As bin Rabi'ah. Ini ada, nanti kita cerita. Jadi Zainab itu sampai meninggal karena dia pernah keguguran, pernah ditusuk sama orang kafir Quraisy ketika dia mau hijrah ke Madinah. Ya, sampai keguguran. Nah, dari perut yang ditusuk itulah Zainab wafat, meninggal dunia. Tapi udah lama, selama 6 tahun dia punya penyakit di perutnya, meninggal dunia. Itu Zainab binti Muhammad. Itu anak keduanya Nabi. Nanti anak terakhirnya Nabi itu pertama laki-laki, terakhir laki-laki juga dari kandungan Sayyidah Khadijah. Siapa itu? Abdullah. Makanya ini Abdullah ini lahir ketika Nabi sudah diangkat menjadi seorang rasul. Usia Nabi ketika itu kurang lebih 40 tahun lebih. Nabi punya anak laki-laki namanya Abdullah. Makanya Abdullah ini disebut At-Tahir, artinya anak laki-laki Nabi yang lahir setelah Nabi diangkat menjadi seorang rasul. Ini Abdullah. Meninggal juga belum genap 2 tahun, Bu. Akhirnya Nabi hijrah. Ketika hijrah, Khadijah wafat, Nabi kan menikah sama Sayyidah Khadijah, sama Hafsah, sama banyak itu ya, sampai Nabi itu dalam satu riwayat menikah sampai setelah Khadijah sampai 10 seorang istri. Salah satunya adalah Maria Al-Qibtiyah. Nah, Maria Al-Qibtiyah ini awalnya budak. Ya, kemudian Nabi menikah, dia jadi bebas. Kemudian setelah itu punya anak namanya Ibrahim. Nah, Ibrahim inilah ya yang membuat Nabi menangis. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat hadis ke-8. Nabi pernah menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia. Lalu berkatalah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kepada beliau, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis?" Tanya kan, "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Langsung Rasulullah menjawab. Apa jawaban Rasulullah? Itu, "Ya Ibnu Auf, innaha rahmatun." Wahai Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf, innaha, sesungguhnya ya tangisan ini adalah rahmatun, adalah kasih sayang. Jadi kalau misalnya kita nangis, orang tua meninggal dunia, wajar, netesin air mata, nggak apa-apa, karena kita sayang, cinta, nggak boleh nangis seperti itu. Apalagi kalau anak kita meninggal dunia, ya Allah. Ada yang pernah ngerasain anaknya meninggal dunia? Wah, itu beratnya luar biasa itu, Bu. Ya, kalau anak kita meninggal dunia itu ingat mainannya,
Ingat pakaiannya, ngelihat pakaiannya nangis ya. Ngelihat mainannya nangis, ngelihat videonya nangis gitu. Kalau anak tuh. Makanya Nabi SAW luar biasa hatinya ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam masalah menangis mayit itu ada larangan sebenarnya. Ya. Nah, makanya kan itu di situ dilanjutin tuh hadisnya di dalam Bukhari Muslim. Innal aina tadma'u. Sesungguhnya air mata itu bercucuran, tadma'. Wal qalba yahzan. Sedangkan hati itu bersedih. Jadi air mata kedua mata itu boleh meneteskan air mata, hati juga boleh bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Wala dan tidak boleh naqulu kita berkata illa kecuali ma yarda rabbuna. Nah ini dia. Kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau kita nangis nggak apa-apa Bu, nangis. Jangan ngomong apa-apa, apalagi ya Allah kok gitu banget. Ya Allah kok tega banget sama saya. Ya Allah kok seperti ini gitu. Kata Nabi, tidak boleh mengatakan kecuali perkataan yang diridhoi. Apa contohnya ketika anak kita meninggal, orang tua kita meninggal, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, innalillahi. Nah itu yang diridhoi. Yang gak diridhoi apa? Seperti kita nyalahin Allah, gak terima apa yang keputusan Allah ya. Wa anna firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sesungguhnya kami perpisahan dengan kau wahai Ibrahim la mahzunun, pastilah kita bersedih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini adalah salah satu bolehnya kita menangis dengan sahibul mayit karena kesedihan kita. Tapi ada Bu larangan namanya nihayah. Apa nihayah? Nihayah adalah meratapi. Beda ya. Nangis dengan ratapan. Kalau nangis gitu. Kalau wah itu ya. Nangis juga tapi meratapi. Meratapi ini adalah bentuk jahiliyah, perbuatan jahiliyah. Ini ancamannya berat Bu, bahkan dosa besar nih, nihayah. Lihat salah satu hadis baginda Nabi, yang hadis nomor 9 Bu. Arba'un, 4. Ada 4 hal fi ummati, dari umatku, min amril jahiliyah, dari perbuatan-perbuatan jahiliyah, la yatsrukuhunna, yang tidak bisa ditinggalkan. Ada 4 macam, 4 hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh umatnya Nabi ya, yang susah ditinggalkan. Apa itu? Yang pertama, al-fakhru fil ahsabi. Yang pertama, membangga-banggakan leluhur. Jadi orang jahiliyah itu senang sama yang namanya nasab tuh. Orang jahiliyah, wah bapak gua itu dulu kiai, bapak gua itu orang kaya, bapak gua itu presiden, bapak gua dulu begini. Wah, saya itu keturunan darah biru, saya keturunan darah hijau misalnya. Kalau darah hijau berarti apa? Buta hijau. Itu ada Bu, orang jahiliyah itu sangat cinta sama leluhur dia, sama bangga dengan leluhur dia. Ya, ini kan makanya kita ketika masalah nasab kemarin tuh ya, nasab Habib tuh, ini masalahnya ini. Jadi ada orang ya, ada oknum mungkin ya, oknum yang disebut dengan Habib bangga dengan keturunan saya ini gitu. Makanya boleh sebenarnya bangga, tapi jangan berlebihan. Ya. Justru kalau bangga itu akan menjatuhkan martabat harkatnya. Makanya kalau misalnya ada Habib
yang dipanggil nama marah, ya berarti dia bukan Habib. Kayak misalnya ada orang ibadah haji, nggak dipanggil haji nggak nengok, wah ini repot. Bu aja baru nengok, bu nggak nengok dia. Iya, jadi Habib itu gelar keturunannya Nabi. Tapi nggak mesti dipanggil, nggak mesti orang Habib sendiri dipanggil Habib. Biasa aja udah, ya. Tapi kalau dia dibangga-banggakan sampai kalau misalnya ya kita misalnya musuhin Habib misalnya, ya atau apa, ya, memang nggak boleh. Jangankan sama Habib bu benci, ya sama orang biasa aja benci nggak boleh, ya. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang terlalu bangga-banggain, nggak boleh. Jadi kalau kita membanggakan nasab tuh jangan terlalu, ya. Yang kedua, perbuatan jahiliyah itu adalah wata'nu fil angsabi, mencela keturunan. Nggak boleh juga kita mencela Habib. Wah, nasab Habib terputus, udah kita cela aja, nggak boleh juga. Jadi nggak boleh kita berbangga-bangga dengan keturunan, nggak boleh juga kita mencela keturunan, nggak boleh, ya. Jadi biasa aja sama keturunan tuh biasa aja. Yang luar biasa harusnya amalan kita, ibadah kita, perbuatan kita. Nah itu, ya. Kemudian yang sering dilakukan apa? Selain berbangga dengan nasab keturunan dan mencela keturunan, yang ketiga wal istisqa'u bin nujumi. Wal istisqa'u bil nujumi apa? Mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu, ramal. Nah, ini kita nggak boleh juga percaya sama ramalan, nggak boleh. Contoh percaya sama zodiak, percaya sama bintang. Ini sekarang sionya apa bu? Babi emas apa tahun ini nih? Gak tahu ya, saya juga kagak tahu. Ya, apa kepiting rebus. Ya. Ibu lahirnya zodiaknya apa? Gemini, Libra, Scorpion, apa semut? Ah, itu yang kasihan lahirnya pas babi bu, sama monyet. Sionya kasihan kan ya? Kalau saya 88 naga bu. 88 naga. Mending coba kalau sio monyet, sio babi, sio apa lagi? Sio apa? Sio beruk apalagi banyak gitu. Sio tikus kan kasihan ya. Malu kita. Ya nggak boleh. Apalagi di situ nih kalau sio naga pas 2025 rezekinya mengalir terus. Wah, alhamdulillah. Kalau sio babi 2025 rezekinya terjungkal, akhirnya males udah terjungkal gitu. Jadi jangan percaya sama ramalan, enggak boleh. Dan yang ketiga wan nihayatu, enggak boleh percaya sama nihayah. Enggak boleh bernihaya apa? Meratapi mayit. Nah, waqala an-nihayatu, dan dikatakan Nabi bersabda an-nihayatu idalam tatub, jika orang yang suka bernihayah tidak beristighfar, tidak minta ampun qabla mautiha, sebelum kematiannya, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa alaiha sirbalun min qatirani, maka dia akan dikenakan pakaian berlumuran dengan cairan tembaga, wa dir'un min jarabin, serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Hadis riwayat Muslim. Apa contohnya nihaya itu nih bu? Contohnya lihat bu, hadisnya, hadis nomor 10. Laisa minna, bukanlah termasuk dari kita, man latomal khududa, siapa saja yang menampar pipi wajahnya, nggak boleh. Jadi kalau kita lagi kehilangan orang yang meninggal dunia, nggak boleh mencubit, nggak boleh mukul, nggak boleh menampar bagian tubuh kita. Itu bagian daripada nihayah,
meratapi mayit. Wasakol juyuba, merobek saku. Begitu kan ya. Ada orang yang begitu ya. Begitu. Ya. Kesal, saking kesalnya dia, ya. Gak boleh ya. Kemudian wada'a bidakwal jahiliyah, dan melakukan amalan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, hadis 11. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah. Nabi itu melarang orang yang menangis histeris, menangis jerat-jerit, menangis yang parah, itu nggak boleh. Yang kedua, wal haliqah, orang yang mencukur rambutnya. Jadi saking dia stresnya, saking gak terimanya, rambutnya dibotakin. Ada kan begitu ya? Tuh, ada Bu ya. Nah, terus wasyaqah, dan yang merobek pakaiannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pembukaan daripada masalah salat kusuf. Nanti insyaallah ada babnya khusus. Nanti saya praktekkan bagaimana caranya salat kusuf dan khusuf yang benar. Ada yang salat kusuf seperti biasa, salah. Salat kusuf itu 2 rakaat ya Bu ya. 4 Al-Fatihah. Ya, 4 bacaan surat pendek, dan 4 ruku, dan 4 itidal. Jadi Allahu Akbar, itidal, berdiri lagi, Sami Allah, bukan Sami Allah, Allahu Akbar. Tuh kayak itidal. Ya, jadi baca lagi, sedekap lagi, baca Al-Fatihah lagi. Jadi 2 rakaat itu ada 4 Al-Fatihah, 4 bacaan surat pendek. Nah, nanti rukunya 4 juga, itidal 2 sih, tapi itidal yang asli, cuma ketika dia ruku langsung berdiri lagi, baca Al-Fatihah lagi. Nanti detailnya saya akan praktekkan di bab salat kusuf dan khusuf. Ada pertanyaan Ibu? Ada yang bertanya sebelum saya akhiri ya? Ada yang bertanya? Jelas semua? Ya jelas, insya Allah. Jadi intinya ini salat sunnah al-kusufani. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang salat istisqa ya. Kita bahas sedikit saja sebagai muqaddimah. Mari kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dan juga insyaallah kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan iman dan Islamnya. Ila hadihin niyah wa kulli ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.